Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan berkembang. Tapi dengan dukungan Anda, channel ini akan dapat terus berkembang. Oke teman-teman, kita membahas tentang Timnas U16 tadi malam yang melawan Australia di semifinal AFF U16 yang sekarang menjadi ASEAN. Teman-teman, secara permainan timnas Indonesia di babak pertama dapat mengimbangi Australia. Bahkan peluang-peluang cantik timnas Indonesia itu sangat banyak ke gawang Australia. Tapi sayangnya peluang-peluang itu tidak semuanya menjadi gol, yaitu alias yang menjadi gol adalah 2. Dan skor pertama babak pertama itu berimbang menjadi skor 2-2. Di babak kedua, timnas Indonesia yang mengalami kekurangan pemain karena satu pemain timnas Indonesia terkena kartu merah menjadi pemain timnas Indonesia kewalahan menghadapi 11 pemain Australia. Akhirnya Australia mampu mencetakkan 3 gol lagi ke gawang Indonesia, sementara Indonesia hanya mencetak 1 gol ke gawang Australia. Dan skor akhir teman-teman jadi 3-5. Dan timnas U16 kita mengakui keunggulan Australia. Dan timnas U16 kita kalah tadi malam, tapi kalahnya terhormat. Saya yakin teman-teman tidak akan merasa kecewa karena permainan timnas U16 kita cukup luar biasa tadi malam. Cuman ya, imbang kita Australia, dimana levelnya lebih tinggi dari kita teman-teman. Dan timnas Indonesia U16 kita masih banyak harus berbenah dan meningkatkan lagi cara permainannya agar lebih baik lagi. Karena teman-teman harus diketahui, timnas U16 kita ini kan baru dibentuk. Bukan yang dari dulu sudah bersama, tapi baru dibentuk. Beda dengan Australia, mereka sudah terbentuk sejak dini. Sama seperti klub-klub negara-negara Eropa. Mereka itu sudah terbentuk teman-teman. Jadi sejak dini mereka sudah terbentuk, sudah bersama, sudah mengerti tentang dasar-dasar sepak bola. Jadi mereka saat digabungkan mereka sudah mengerti dan sudah levelnya tinggi. Sedangkan timnas U16 kita baru saja dibentuk waktu itu oleh Coach Nova. Teman-teman pasti tahu kan waktu Coach Nova cari pemain-pemain dan akhirnya ada yang dicoret juga, ada juga anak artis yang dicoret. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman, kita cukup berbangga karena timnas U16 kita bermain dengan cantik. Namun kita lebih bangga lagi suatu saat timnas kita dari kelompok umur maupun senior mampu bersaing di tingkat dunia dan bisa bersanding dengan Jepang, Korea, dan Australia dan mampu masuk Piala Dunia. Dan infonya timnas senior kita itu lagi menggenjot ya, mencari striker-striker yang mampu bersaing nanti di level Asia. Karena timnas senior kita akan berhadapan di pertandingan match pertama itu September, 5 September itu kita main ke Saudi Arabia, teman-teman. Jadi pertandingan itu sangatlah penting karena pertandingan pertama. Kalaulah kita bisa menang di pertandingan pertama itu, maka kita bisa menghadapi lawan-lawan yang lainnya dan semangat. Tapi apabila kita kalah, maka yang ditakutkan adalah down para pemain. Tapi yakinlah teman-teman, STY adalah pelatih hebat. Dia pelatih kelas dunia yang mampu meracik timnya menjadi lebih baik. Karena dengan taktik STY, semua pemain itu insya Allah bisa bermain dengan baik dan bisa bersaing di tingkat Asia. Tapi tentunya dengan juga catatan harus bermain rapi ya teman-teman. Dan kita juga mengharapkan ada striker baru seperti kabarnya oleh Romania teman-teman. Kalau tidak silap itu bakalan dinaturalisasi ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada info dari teman-teman yang mengetahui penyerang-penyerang striker-striker keturunan Indonesia yang ada di luar negeri? Jangan lupa teman-teman ya, kalau ada infokan terus kepada kita dan beritahu kepada teman-teman yang ada koneksi kepada PSSI agar dinaturalisasi. Tapi kuncinya ya teman-teman, keturunan Indonesia, diaspora,
bukan naturalisasi yang harus 5 tahun di Indonesia ya teman-teman. Makanya sebagai pecinta timnas Indonesia, saya sangat setuju adanya naturalisasi yang pemain keturunan Indonesia. Jadi kalau ada yang benci dengan pemain keturunan Indonesia, itu sungguh aneh. Apakah saudara dia tidak ada yang di luar negeri? Itu pertanyaannya, kenapa dia bisa jadi benci teman-teman. Jadi apapun ceritanya teman-teman, kita hapus kebencian, kita persatukan Indonesia. Mau dia pemain yang lahir di Indonesia maupun di luar negeri, tetap membela Indonesia, kita dukung teman-teman. Berapa timnas Indonesia, jangan menyerah, terus berjuang, kita bersama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Yang belum, ya marilah subscribe channel ini agar dapat berkembang. Demikian teman-teman berita seputar sepak bola timnas Indonesia dari senior sampai junior, dari junior sampai senior. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan channel ini dapat berkembang, dan targetnya di bulan Desember itu channel ini sudah dapat 1000 subscribe. Ya teman-teman, tolong bantu ya teman-teman untuk dukung channel ini. Demikian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia. Indonesia.